Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Ramadana. Saya berasal dari kelas 11 IPA 5. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan negara kesatuan dan federal dalam hal yang pertama ada negara dan wilayahnya. Nah, pada negara kesatuan mempunyai wilayah-wilayah di bawahnya yang biasanya disebut provinsi atau pemerintah daerah yang tidak berdaulat dan mempunyai hak mengatur wilayahnya yang masih harus berpedoman pada pemerintah pusat. Nah, sedangkan pada negara federal memiliki negara-negara bagian di bawahnya yang biasanya disebut dengan negara bagian yang meskipun tidak berdaulat penuh mempunyai hak yang sangat besar dan tidak dipengaruhi kebijakannya oleh pusat. Membuat undang-undang. Nah, pada negara kesatuan yaitu setiap daerah memiliki perda di bawah undang-undang. Lalu perda terikat dengan undang-undang. Sedangkan pada negara federal setiap daerah mempunyai UUD daerah yang tidak bertentangan dengan UUD negara atau hukum tersendiri. Lalu, UUD daerah tidak terikat dengan UU negara. Hubungan struktural. Pemerintah pusat lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintah daerah di negara kesatuan. Di Indonesia, pemerintah ini berurutan mulai dari pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, kabupaten atau wali kota, kecamatan, sampai pemerintah desa. Nah, sedangkan hubungan struktural negara bagian dengan pemerintah pusatnya adalah sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, selama masih berpegang kepada konstitusi. Akibatnya, pemerintah pusat tidak dapat mencampuri urusan negara bagian. Kekuasaan pemerintah pusat. Pada negara kesatuan, wewenang perintah pusat dan daerah saling tergantung satu sama lain. Kebijakan dan undang-undang yang dibuat pemerintah pusat harus sejalan dengan pemerintah daerah. Begitu pula sebaliknya. Apabila daerah ingin melakukan hubungan luar negeri, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang pusat. Sedangkan pada negara federal, peran subsidiari level atau negara bagian sangat besar. Kekuasaan menjalankan pemerintah berada di tangan negara bagian. Pemerintah federal menerima pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari negara bagian. Pembagian kekuasaan. Pada negara kesatuan, menganut sistem pembagian kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Ada negara yang menganut sistem sentralisasi. Semua diatur oleh pemerintah pusat. Dan ada yang menganut sistem desentralisasi. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang mengatur apa saja wewenang pusat dan daerah secara jelas, sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan konflik. Pada negara federal, karena hubungan struktural yang sejajar, maka negara bagian pada negara serikat memperoleh kekuasaan yang cukup besar. Bahkan di beberapa negara bagian tertentu, menetapkan beberapa persen kontribusi kekuasaan sistem peradilan. Pada negara kesatuan, dalam rangka untuk mengatur, menertibkan dan melindungi hak dan kewajiban warga negaranya, salah satunya adalah dengan cara memberlakukan sistem peradilan hukum pidana. Nah, sedangkan pada negara federal, umumnya pengadilan negara bagian adalah pengadilan hukum umum dan menerapkan hukum-hukum dan prosedur-prosedur negara bagian mereka masing-masing untuk memutuskan kasus. Konsep pembentukan negara. Nah, konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Dalam konsep negara federal, masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan negara bagian, sedangkan pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur urusan nasional. Konstitusi negara. Pada pemerintah negara kesatuan, terkadang ada yang memiliki konstitusi ataupun tidak memiliki konstitusi. Sedangkan pada pemerintahan negara federal harus mempunyai suatu konstitusi. Sistem pemerintahan. Pada negara kesatuan, tetap berada di dalam pusat, serta pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam membuat keputusan sementara. Sedangkan pada negara federal, sebagian besar kekuasaan kecuali kekuasaan yang memiliki keterkaitan dengan urusan internasional didelegasikan pada pemerintah daerah ataupun provinsi. Struktur negara. Pada negara kesatuan, menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Sedangkan negara federal, masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan negara bagian. Kebijakan. Pada negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga semua kebijakan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan sama dengan pemerintah pusat.
Peraturan perundangan yang berbeda tiap daerah lebih mengarah kepada kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Sedangkan pada negara federal dapat membuat undang-undang yang berdiri sendiri, terkadang mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Bahkan negara bagian dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara lain tanpa izin pemerintahan pusat. Kedaulatan pada negara kesatuan mempunyai kedaulatan ke dalam dan keluar. Maksudnya, pemerintah pusat berhak mengatur wilayahnya sesuai undang-undang yang berlaku, dan semua wilayah yang berada di wilayahnya berpedoman pada penyelenggaraan pemerintah pusat. Selain itu, negara juga berdaulat keluar, artinya sama dengan negara serikat, bahwa negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berhak mengatur negaranya sendiri tanpa ikut campur negara lain, kecuali diminta. Nah, pada negara federal, berdaulat keluar. Di dalam negeri, tiap wilayahnya mempunyai hak mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Lembaga-lembaga negara pada negara kesatuan umumnya mempunyai tugas lembaga negara legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif yang kekuasaan masing-masingnya dibatasi oleh undang-undang. Dengan demikian, pada negara kesatuan, kekuasaan pemerintah tidak terpusat pada satu orang yang menyebabkan kekuasaan tidak terbatas atau munculnya kediktatoran. Sedangkan pada negara federal, umumnya tidak memiliki ketiga lembaga di atas secara lengkap, karena menganut asas liberal dan sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan pemerintahan berada pada suara partai yang berkuasa atau suara partai mayoritas. Parlemen juga tidak mempunyai hak apapun terhadap segala kebijakan presiden. Tanggung jawab pemerintahan. Pada negara kesatuan, pemerintah pusat bertanggung jawab akan semua masalah penyelenggaraan negara dengan didukung pemerintah daerah. Setelah itu, seluruh rakyat bersatu ikut bersama menyelesaikan masalah yang ada. Karena mereka negara kesatuan, masalah di satu wilayah adalah masalah bersama. Sedangkan pada negara federal, berbeda dengan negara kesatuan, masalah yang terjadi pada negara bagiannya akan menjadi tanggung jawab warga daerah tersebut. Bagian kedaulatan. Di negara kesatuan, terdapat pembagian kedaulatan antara wewenang pemerintah pusat. Hal ini memudahkan pengaturan penyelenggara negara, terutama untuk negara yang memiliki wilayah sangat luas. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing yang tidak saling berbenturan dan diatur oleh undang-undang. Sedangkan pada negara federal, tidak dapat membagi kedaulatan pusat dan wilayahnya. Meskipun masing-masing negara bagian tetap mengakui kedaulatan negara secara penuh, namun tiap negara bagian juga mempunyai kedaulatan sendiri. Kepala daerah. Pada negara kesatuan, hanya beberapa negara yang memilih presidennya secara langsung. Indonesia termasuk di dalamnya. Namun, pemilihan kepala negara atau presiden Indonesia mempunyai undang-undang yang membatasi persyaratan orang dapat mencalonkan diri sebagai kepala negara. Dalam pemilihan kepala negara, sebagian besar negara serikat memilih secara langsung. Tidak ada batasan partai mana yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepala negara. Siapapun berhak mencalonkan diri sebagai kepala negara sesuai peraturan yang berlaku. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.